Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alam alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan berwasilah kepada sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah beberapa minggu yang kemarin sudah kita bahas tentang syarat pokok dalam sebuah ibadah, yaitu harus memahami dan menerapkan makna lillah, fillah dan juga billah. Dan juga sudah kita kupas bagaimana agar ibadah kita itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempraktekkan makna khusyuk dan juga khudu'. Dan insyaallah di malam ini yang akan kita kupas adalah keadaan orang-orang yang sholat atau orang-orang yang sedang melakukan sembahyang. Keadaan orang-orang yang sedang melakukan sholat itu pasti berada dalam tiga keadaan. Mau dia itu orang awam atau orang alim, pasti berada dalam tiga keadaan. Dan tiga keadaan ini itu pernah dikupas oleh seorang ulama dan juga imam dari kota Mesir yang bernama Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna ini pernah mengutip sebuah hikayat bahwa dulu kata beliau ada rajul minas salaf, ada seorang laki-laki dari golongan salaf. Laki-laki tersebut sangat rajin ibadahnya, sangat rajin sholatnya. Bahkan masyarakat di sekitarnya memberi dia julukan atau gelar dengan zahid, orang yang zuhud. Saking rajin ibadahnya, saking rajin sholatnya, rajul minas salaf ini, laki-laki dari golongan salaf ini, masyarakat sekitarnya memberi dia gelar zahid, orang yang zuhud. Pernah pada satu ketika si zahid ini, orang zuhud ini ditemui oleh seorang hamba Allah. Dan hamba Allah ini memberikan nasihat kepada si zahid tadi. Apa kata hamba Allah? Wahai orang yang ahli ibadah, wahai zahid, sesungguhnya keadaan seseorang itu dalam ketika melakukan sholat terbagi kepada tiga golongan. Terbagi kepada tiga golongan. Jadi siapapun yang melakukan sembahyang, yang melakukan ibadah sholat, pasti berada dalam tiga golongan ini. Baik itu orang awam ataupun orang yang alim.
Pertama kata hamba Allah tadi menasihati si Zahid. Kata hamba Allah tadi, keadaan yang pertama seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang dipandangnya adalah dirinya. Nafsu dipandangnya adalah dirinya. Dia melakukan sholat, dia melakukan ibadah sembahyang, namun yang dipandangnya adalah dirinya. Sehingga kata hamba Allah tadi, dia yang melakukan sholat itu muncul sifat ujub. Muncul sifat ujub. Dia melakukan sembahyang, namun yang dipandangnya itu malah dirinya. Sehingga muncullah penyakit hati yang bernama ujub. Atau berbangga. Berbangga dengan dirinya sendiri. Ketika dia melakukan sholat, namun yang dipandangnya adalah dirinya, maka muncullah kata hamba Allah tadi, penyakit ujub. Atau penyakit berbangga dengan dirinya. Dan penyakit ujub ini termasuk dalam sebuah hadis Nabi yang Nabi katakan salatun muhlikat. Salatun muhlikatun. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan Imam Tabrani. Apa kata Rasulullah? Salatul muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan seorang hamba. Ada 3 perkara yang membinasakan seorang hamba. Apa pertama kata Rasulullah? Sohun. Sohun muta'un. Sohun muta'un. Ada 3 perkara yang membinasakan seorang hamba itu. Pertama adalah sohun muta'un. Kikir yang ditaati. Bakhil yang ditaati. Bahkan soh ini lebih lagi maknanya dari sekedar bakhil. Dalam kaidah bahasa Arab, bakhil itu berbeda sedikit maknanya dengan soh. Soh ini lebih parah daripada bakhil. Kalau orang bakhil itu dia pelit kepada orang lain, namun tidak kepada dirinya sendiri. Sedangkan soh ini bakhil kepada orang lain dan bakhil pula kepada dirinya sendiri. Jadi double penyakitnya. Pelit kepada orang, pelit juga kepada diri sendiri. Itu soh besar. Dalam kaidah bahasa Arab namanya sohun muta'un, bakhil yang ditaati. Lebih parah lagi daripada sekadar bakhil, karena soh ini pelitnya bukan hanya orang lain, tapi kepada dirinya sendiri pun dia bakhil. Dan bakhil ini termasuk penyakit yang berbahaya. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan terhimpun di dalam hati seorang hamba 2 perkara. Bakhil dan juga iman. Kalau imannya ada, bakhilnya yang tiada. Namun jika bakhilnya yang ada, imannya yang tiada. Ini tidak terkumpul dalam hati seorang hamba kata Rasulullah 2 perkara. Bakhil dan iman. Jika imannya ada, bakhilnya yang tiada. Dan jika bakhilnya yang ada, imannya yang tiada. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi 3 perkara di antaranya suhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'un. Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Itu 2 perkara di antara 3 perkara yang membinasakan. Hawa muttaba'un, hawa yang diikuti. Karena hawa nafsu ini sudah Allah jelaskan dalam surah Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu sangat menyuruh dengan kejahatan. Allah nyatakan di surah Yusuf ayat 53, hawa muttaba'. Lalu yang terakhir, wa ijabul mar'i bi nafsihi.
Ini yang dimaksud tadi, wa'ijabul mar'i binafsihi. Berbangganya seseorang dengan dirinya. Ini ujub. Ini termasuk ujub. Termasuk dari 3 perkara yang muhlikat, yang membinasakan. Bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan berbangganya seseorang dengan dirinya sendiri. 3 perkara yang membinasakan. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Lalu yang kedua, setelah dia itu memandang kepada dirinya sendiri, yang kedua ada lagi orang yang beribadah, namun yang dipandangnya itu adalah makhluk. Yang dipandangnya adalah makhluk. Yang dipandangnya adalah makhluk. Seseorang yang beribadah, namun yang dipandangnya itu adalah makhluk. Dan ini juga sangat berbahaya, karena kata hamba Allah tadi, seseorang yang beribadah kepada Allah, namun yang dipandangnya adalah makhluk, maka akan memunculkan sifat riya. Memunculkan sifat riya. Keadaan kedua ketika orang melakukan sembahyang, melakukan sholat, ialah seseorang itu beribadah, namun yang dipandangnya adalah makhluk Allah. Maka kata hamba Allah tadi, maka karena keadaan inilah memunculkan sifat riya. Memunculkan sifat riya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa ada 3 tanda orang itu dikatakan riya. Salah satunya pun sudah termasuk tanda, apalagi kalau ketiga-tiganya. Pertama apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seseorang itu dikatakan riya apabila dia malas idza kana wahda. Dia malas apabila sendirian. Jadi ada 3 tanda, salah satunya pun sudah riya. Apalagi kalau ketiga-tiganya. Pertama kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam kitab Ihya Ulumuddin, tanda yang pertama, dia malas idza kana wahda. Apabila sendirian dia malas ibadah, itu tandanya riya. Malas idza kana wahda, apabila sendirian. Tanda yang kedua kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang riya itu dia itu rajin ibadah idza kana finnas, apabila di kalangan manusia. Apabila orang banyak dia rajin ibadahnya. Apabila di kumpulan banyak manusia dia rajin salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ciri bahwa ada penyakit riya di dalam hatinya. Rajin idza kana finnas. Apabila di kalangan manusia dia rajin, itu ciri-ciri, ada indikator penyakit riya. Lalu yang terakhir Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang itu dikatakan riya apabila apa? Dia itu memperbanyak ibadahnya, meningkatkan ibadahnya jika dipuji, dan mengurangi ibadahnya jika dicaci. Kalau dipuji manusia, dia meningkatkan ibadahnya, memperbanyak ibadahnya. Namun ketika dicaci manusia, dia mengurangi ibadahnya. Itu pun ada indikator sifat riya. Jadi ada 3 tanda kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seseorang itu ada penyakit riya di dalam hatinya. Lalu yang terakhir kata hamba Allah tadi, seseorang itu beribadah
namun yang dipandangnya hanya pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah namun yang dipandangnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ia menganggap dia mampu beribadah ini murni karena anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan ketiga inilah golongan yang selamat. Golongan yang kalau beribadah, kalau sholat kepada Allah, dia pandang bahwa ibadahnya ini murni anugerah, pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan ketiga inilah golongan yang selamat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga inilah yang Allah hilangkan penyakit-penyakit hatinya. Allah hilangkan segala penyakit hatinya, baik ujubnya, takaburnya, dan lain sebagainya. Kalau dia beribadah, namun yang dipandangnya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang golongan yang ketiga yang selamat daripada tiga golongan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat hamba Allah kepada seorang rajulun minas salaf yang diberi gelar jahid atau orang yang ahli ibadah. Ada tiga golongan ketika kita beribadah yang kita pandang terkadang diri kita ini berbahaya, bisa mengakibatkan sifat ujub atau sifat berbangga hati. Bahkan ada definisi ta'rif ujub ini yang bagus. Jadi ada definisi atau arti sifat ujub ini yang bagus, yang pernah dijelaskan oleh seorang tokoh sufi yang sangat alim di kota Baghdad. Ketika ditanya apa itu ujub, ada definisi yang sangat bagus yang pernah dikatakan oleh seorang tokoh sufi yang sangat pintar, sangat alim. Bahkan dikatakan ulama di zaman beliau itu, wa kana fi kulli sya'ratin minhu aqlun. Adalah setiap rambutnya dia itu adalah akal. Wala kusima aqluhu ala ahli Baghdad la saru ukala. Jikalau dibagikan akalnya atas seluruh ahli Baghdad, niscaya mereka itu menjadi orang-orang yang berakal. Wa ma naqasa min aqli syai'un, dan tidak kurang sedikit pun akalnya. Siapa beliau? Bernama Bishr bin Haris Al-Hafi. Bishr bin Haris Al-Hafi. Diberi gelar Al-Hafi karena beliau ini sering tidak memakai sandal. Tapi alimnya luar biasa, bahkan kalau dibagi akalnya seluruh penduduk Baghdad, lasaru ukala, bisa jadi mereka orang berakal. Apa kata Bishr Al-Hafi ketika ditanya orang apa itu ujub? Beliau menjawabnya, kata Bishr Al-Hafi, ujub itu ialah menganggap banyak amal ibadah sendiri dan menganggap sedikit amal ibadah orang lain. Menganggap banyak amal ibadah sendiri dan menganggap sedikit amal ibadah orang lain. Ini kata Bishr Al-Hafi ketika mentakrifkan ujub. Jadi bukan sekedar berbangga diri saja. Namun kata Bishr Al-Hafi, makna ujub ini juga berarti menganggap banyak amal ibadah sendiri namun menganggap sedikit amal ibadah orang lain. Ini pendapatnya Bishr Al-Hafi, beliau wafat pada tahun 227 Hijriah. Nah, golongan kedua lagi, orang beribadah namun yang dipandangnya adalah makhluk. Ini memunculkan sifat riya. Dipertegas lagi hadis Nabi dan Imam Ahmad, kata Rasulullah, sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian itu ialah riya. Ialah syirkul asgar, syirik kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil? Jawab Rasulullah, adalah riya. Ini bahayanya orang kalau beribadah yang dipandangnya adalah makhluk. Nah, yang terakhir baru yang selamat kalau orang beribadah itu yang dipandangnya adalah Rabb-nya atau Tuhannya. Maka ibadahnya itu dia anggap adalah karunia, anugerah dan sayang Allah kepada dia. Ini baru golongan-golongan orang yang selamat. Jadi ada tiga golongan ketika kita sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin wal hadirat jamaah Zikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Mungkin saat ini di antara kita ada yang menganggap sepele ibadah sholat. Bahkan ada yang menganggap sekedar kewajiban saja. Bahkan mungkin pula ada sebagian saudara kita yang berani meremehkan ibadah sholat dan berani pula meninggalkannya. Padahal sebenarnya ibadah sholat ini begitu luar biasa. Bahkan saking luar biasa ya Rasulullah SAW pernah bersabda daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah bahwa Rasulullah itu pernah marra bi qabrin, lewat dalam sebuah kubur. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah itu pernah lewat dalam sebuah kubur, marra bi qabrin. Ketika itu Rasulullah bertanya, siapa sahib ini kubur? Siapa pemilik ini kubur? Dijawab sahabat lain, Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Jadi ketika Nabi lewat dengan para sahabatnya ada sebuah kubur, Nabi bertanya, siapa sahib ini kubur? Pemilik ini kubur? Sahabat lain mengatakan, kubur ini Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Apa jawab Nabi ketika demikian? Jawab Rasulullah, rak'atani ahabbu ila hadha bin baqiyati dunyakum. Apa kata Rasulullah ketika menjelaskan pemilik ini kubur? Beliau katakan, rak'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Kata Rasulullah, 2 rakaat lebih dicintainya dari setinggal dunia kalian. Kalau dunia kalian kumpulkan, setinggal dunia kalian kumpulkan, tetap ia lebih mencintai 2 rakaat sembahyang. Saking besarnya dan luar biasanya sembahyang tersebut. Nabi ibaratkan orang tersebut 2 rakaat lebih dicintainya daripada setinggal dunia kalian. Kalau Allah berikan dia pilihan, diberi pilihan untuk hidup 2 rakaat, untuk hidup melakukan ibadah 2 rakaat, atau hidup untuk menikmati kenikmatan dunia dengan segala isinya, niscaya dia lebih memilih nikmat sholat 2 rakaat. Saking besar dan agungnya sholat 2 rakaat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengibarat 2 rakaat lebih dicintai dia dari setinggal dunia kalian. Ini saking luar biasanya ibadah sholat. Dipertegas lagi oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Beliau ini kelahiran 202 Hijriah. Apa kata beliau? Fala ni'mata a'zamu 'alal mu'minin min ni'matil iman. Tidak ada nikmat yang paling besar atas orang beriman setelah keimanan kecuali maftarada alaihimus salat, kecuali diperdukan atasnya sembahyang. Karena kata beliau, kata Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, kata beliau, karena ibadah salat tersebut adalah terkoneksinya rohani seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking nikmat yang tidak ada nikmat, kata beliau, yang lebih besar setelah kenikmatan iman, kecuali, kata beliau, adalah diperdukannya sembahyang. Karena di sanalah terhubung atau terkoneksinya rohani seorang hamba dengan sang penciptanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa minal